Baik, selamat pagi dan selamat bekerja kepada teman-teman semua yang masih menunggu informasi pendaftaran baik itu P3K maupun CPNS tahun 2023. Kali ini kami menyajikan informasi penting terkait soal dan pendaftaran P3K Guru 2023. Berdasarkan informasi yang kami terima dari salah satu pemerintah daerah, terkait pengumuman pendaftaran P3K tahun 2023. Untuk itu, teman-teman, kami akan menyajikan informasi penting. Ini khususnya untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Oke, mari kita bahas satu persatu, baik itu terkait pendaftaran maupun soal-soal. Kita coba bahas ini informasi dari salah satu pemerintah daerah terkait pengumuman. Oke, teman-teman. Nah, di sini kami hanya menyajikan informasi penting saja. Ini khusus untuk kebutuhan P3K guru. Dan di sini ada dua kebutuhan jenis penetapan kebutuhan P3K tahun anggaran 2023 meliputi adalah kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Jadi ada dua jenis kebutuhan, kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Kebutuhan umum ini adalah lulusan pendidikan profesi guru, lulusan PPG, yang terdaftar pada pangkalan database. Artinya ini teman-teman yang lulus PPG Prajabatan ini bisa mendaftar yang dikategorikan dia sebagai kebutuhan umum. Dan kebutuhan umum ada dua, yaitu satu tadi PPG yang lulus PPG dan kedua adalah guru yang terdaftar di Dapodik. Artinya di sini guru yang terdaftar di Dapodik baik itu di swasta maupun di negeri. Kalau dia di negeri ini kurang pengalaman kerjanya kurang dari 3 tahun. Karena nanti kalau dia sudah 3 tahun, itu termasuk di kebutuhan khusus di bawah ini nanti. Jadi di sini yang kebutuhan umum dulu adalah guru yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun dan juga termasuk guru swasta. Oke, kita coba masuk ke kebutuhan khusus. Kalau kebutuhan khusus itu adalah pelamar prioritas. Pelamar prioritas ini siapa? Adalah peserta PPG tahun peserta adalah eh, peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Artinya ada teman-teman kita yang lulus pada tahun 2021 namun belum mendapatkan penempatan. Nah, mereka termasuk pelamar prioritas. Kemudian, pelamar kebutuhan khusus kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2 yang masih terdaftar di database. Oke. Ketiga, kebutuhan khusus ketiga adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan di bawah ini memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi ada dua kebutuhan tadi, ada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Kita lanjut informasi penting lainnya. Nah, ini dia kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan pelamar P3K jabatan fungsional guru ini wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 atau sertifikat pendidik. Dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, ini nomor surat edaran SE di Dirjen GTK 2901 dan di sini nanti sudah dimuat apa saja ini kualifikasi pendidikan yang bisa mengajar di SD, di SMP dan SMA. Dan di sini kami melihat bahwa banyak sekali eh, jurusan yang linear dengan guru SD, bahkan yang non pendidikan linear di guru SD. Nanti surat edaran ini bagi teman-teman yang mau nanti bisa kita kirim dan coba tinggalkan chat di kolom komentar. Kita lanjut, ada informasi penting lainnya. Nah, ini sistem kelulusan dan pembobotan nilai. Nah, ini sangat penting kawan-kawan. Uh,
Ini yang memang ditanya-tanya oleh beberapa teman-teman terkait sistem kelulusan dan pembobotan nilai. Kita bahas ini P3K jabatan fungsional guru. Bagian A, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu 1. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus. Bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5. Serta soal tidak terjawab bernilai 0. Artinya kawan-kawan, di sini untuk kebutuhan khusus, untuk calon kebutuhan khusus, bobot jawaban kalau dia menjawab adalah 5, benar, dan ada kemungkinan nilai juga yang dia jawab itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau tidak dijawab maka nilainya 0. Ini soal seleksi kompetensi teknis. Artinya di sini kita bisa menebak bahwa untuk yang kebutuhan khusus ini, soal seleksi kompetensi teknisnya adalah soal observasi. Karena kenapa? Dalam pemberian bobot jawaban paling rendah katanya di situ adalah 1 dan paling tinggi adalah 5. Artinya semua jawaban mempunyai nilai. Kalau dia soal seleksi kompetensi teknis adalah materi, maka tidak mungkin ada jawaban bervariasi atau tidak mungkin ada jawaban yang bernilai 1, bernilai 2, bernilai 3, bernilai 4, dan bernilai 5. Karena setiap jawaban materi itu pasti jawaban yang benar. Tidak ada pilihan lain. Harus benar. Artinya kalau dia jawab benar, nilainya 5. Kalau dia jawab salah, berarti nilainya 0. Kalau dia kompetensi teknisnya adalah materi yang dipelajari. Jadi dari pernyataan ini, kita bisa menebak bahwa untuk pelamar dengan kebutuhan khusus, pada kebutuhan khusus, bahwa materi yang akan diuji pada kompetensi teknisnya adalah soal observasi. Oke, kita masuk pada kedua. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum. Bobot jawaban benar memiliki 5 dan jawaban salah atau soal tidak dijawab bernilai 0. Nah, ini yang mempunyai soal seleksi kompetensi teknis yang diuji adalah materi. Kenapa? Karena kalau dia jawab benar adalah 5, kalau dia jawab salah atau tidak dijawab adalah 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk pelamar pada kebutuhan umum ini yang diuji pada seleksi kompetensi teknisnya adalah materi. Dan sedangkan pada kebutuhan khusus yang diuji adalah soal observasi untuk kompetensi teknisnya. Oke, kita masuk pada 3. Ini di 3 ini adalah untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial. Pada soal kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4. Serta soal tidak dijawab adalah bernilai 0. Nah, di sini untuk soal seleksi kompetensi manajerial ini sama dengan yang pelamar pada kebutuhan khusus dan pelamar pada kebutuhan umum. Keempat, untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural. Bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4. Serta soal tidak terjawab bernilai 0. Ini juga sama soalnya dengan kebutuhan khusus dan pelamar pada kebutuhan umum. Ini tidak dibagi, artinya kalau dia jawab paling rendah nilainya 1 dan kalau paling tinggi jawabannya 4. Artinya teman-teman di sini nanti wajib menjawab. Jangan tidak dijawab. Karena kalau dijawab sudah pasti nilainya 1. Untuk materi kelima, untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling benar 1 dan nilai paling tinggi 4. Serta soal tidak terjawab bernilai 0. Ini sama juga untuk pelamar pada kebutuhan khusus dan pelamar kebutuhan umum. Oke, jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari sini
bahwa untuk pelamar kebutuhan khusus, yang pelamar kebutuhan khusus tadi adalah teman-teman yang kebutuhan khusus adalah teman-teman yang sudah passing grade pada tahun 2021 dan lulus ini X kategori 2 dan yang sudah terdaftar di Dapodik paling rendah adalah 3 tahun. Oke. Seterusnya, di bawah ini, pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Artinya, pelamar pada kebutuhan khusus ini tidak ada passing grade-nya. Dianggap lulus jika berperingkat terbaik. Artinya, tidak ada minimal nilai. Jadi ketika ada ini kuota bahwa di contoh ada kuota di salah satu pemerintah daerah untuk guru agama contohnya adalah 60 orang, maka itu di ranking 1 sampai 60 itu yang akan menempati posisi yang 60 orang itu tanpa melihat batasan nilai. Yang penting dia berperingkat terbaik. Kemudian, pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Ada harus lulus passing grade ini kebutuhan pelamar pada kebutuhan umum. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan-jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100%. Itu yang bagi pelamar kebutuhan umum yang mempunyai sertifikat pendidik, maka mempunyai nilai sebesar 100%, nilai paling tinggi untuk kompetensi teknisnya. Ada afirmasi dari Serdik. Seterusnya, nah ini teman-teman. Khusus P3K guru, pendaftaran dibagi dalam 2 waktu sebagai berikut. Waktu pendaftaran bagi pelamar P3K jabatan fungsional guru pada kebutuhan khusus terdiri dari pelamar P1, X THK2, guru non ASN di sekolah negeri adalah tanggal 20 September sampai 4 Oktober adalah 15 hari. Artinya teman-teman, di sini dan bagian B kita coba baca dulu bagian B. Waktu pendaftar bagi pelamar P3K jabatan fungsional guru pada kebutuhan umum yang terdiri dari lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik adalah tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023, 5 hari. Artinya di sini pelamar pada kebutuhan khusus dan pelamar pada kebutuhan umum tidak sama waktunya teman-teman. Diduluankan dulu pada pelamar kebutuhan khusus. Mereka melamar dulu, memilih formasi, dan setelah itu sisa. Nah di sini dan setelah mereka melamar baru pelamar pada kebutuhan umum ini diizinkan untuk melamar, untuk memilih formasi. Yang diduluankan dulu adalah P1, THK2, dan guru non-ASN yang 3 tahun. Itu dulu yang melamar dari 20 September sampai 4 Oktober. Dan setelah itu, sisa dari kuota dari suatu Pemda itu baru bisa dipilih oleh pelamar pada kebutuhan khusus, yaitu lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik yang kurang dari 3 tahun untuk guru negeri dan yang terdaftar di Dapodik untuk guru swasta. Kita baca nomor 11. Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10, sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ke-12, apabila pelamar pada kategori kebutuhan khusus melakukan pendaftaran di atas tanggal 4 Oktober sebagaimana dimaksud angka 10 huruf A, maka akan dikategorikan sebagai pelamar kebutuhan umum dan penentu kelulusan adalah sebagaimana kelulusan yang berlaku pada
pelamar kebutuhan umum. Nah, di sini teman-teman, teman-teman yang P1, THK2 dan guru non ASN yang sudah 3 tahun bekerja atau mengajar dan terdaftar di Dapodik, ini harus cepat-cepat untuk mendaftar. Karena kalau di poin 12 ini, kalau dia melamar di atas tanggal 4 Oktober, itu sudah termasuk dia di kebutuhan umum. Artinya dia, walaupun dia sudah 3 tahun mengajar, tapi kalau sudah terlambat mendaftar, maka dia dikategorikan sebagai pelamar pada kebutuhan umum. Dia melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis sesuai dengan ini materi jurusannya. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui hal ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Artinya harus cepat-cepat untuk mendaftar. Dan kita baca nomor 13, formasi yang dapat dilamar oleh pelamar kebutuhan umum. Yang pelamar kebutuhan umum tadi adalah lulusan PPG dan ini yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun dan guru swasta, adalah sisa formasi yang belum terpenuhi pada pendaftaran pelamar kebutuhan khusus. Jadi sisa kuota itu yang bisa dilamar oleh pelamar pada kebutuhan umum. Artinya kemungkinan pada lulusan PPG dan guru swasta dan juga guru negeri yang kurang dari 3 tahun itu kemungkinan harapannya kecil karena semuanya diisi dulu oleh pelamar pada kebutuhan khusus. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, hal-hal penting pada pendaftaran P3K tahun 2023 ini. Nanti kalau ada informasi lain, kami akan terus informasikan kepada teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan share kepada teman-teman yang lain yang belum dapat informasi ini. Dan jangan juga lupa untuk di-like dan di komen apa yang menjadi perbaikan-perbaikan ke depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat dan juga tetap untuk belajar. Terima kasih.